Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Yoga dengan NIM 341222210006. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas modul 9 yaitu tentang teknologi komputer. Nah, untuk pembahasannya itu mengenai penjelasan tentang prosesor, PGA, dan storage atau media penyimpanan. Lalu juga perbandingan antara prosesor A dan prosesor B, kemudian perbandingan antara PGA yang satu dengan PGA yang lain, dan juga perbandingan antara storage atau media penyimpanan satu dengan yang lain. Untuk yang pertama, penjelasan mengenai prosesor. Nah, di sini tertulis, ini berdasarkan yang saya dapat dari berbagai sumber dan artikel. Prosesor itu adalah sebuah otak atau inti dari komputer. Nah, secara rinci pengertian prosesor ini adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau inti dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas itu pada sebuah komputer. Nah, posisi prosesor ini pada komputer terletak di soket motherboard. Nah, si prosesor ini bisa diubah atau di-upgrade, tapi syaratnya itu harus mengganti soket motherboard yang sesuai gitu. Jenis dan kapasitas prosesor juga beda-beda gitu mempengaruhi kecepatan dari jalannya komputer untuk membuka sebuah aplikasi atau program. Nah, prosesor ini memiliki kegunaan yang paling utama dalam sistem komputer karena prosesor berfungsi untuk manajemen arus data agar terhindar dari secak data gitu. Kemudian ada bagian-bagian tersendiri dari prosesor, yaitu ada tiga bagian yang penting. Yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logical Unit, kemudian ada Control Unit atau CU, dan yang terakhir ada Memory Unit atau MU. Nah, secara umum, prosesor memiliki fungsi untuk memproses data pada sebuah komputer ya, dan eh, si data itu didapat dari sebuah inputan dari brainware atau pengguna, kemudian akan menghasilkan sebuah keluaran atau output. Untuk eh, untuk perbandingannya, di sini saya ambil contoh prosesor Intel dan AMD. Nah, ini poin-poin yang akan menjadi perbandingan prosesor ini ya, kedua prosesor maksudnya. Yang pertama itu ada manajemen suhu, ada grafis, kemudian ada kecepatan, biaya, sensitivitas virus, dan juga penggunaan multimedia. Nah, untuk yang pertama itu dari manajemen suhunya. Nah, dari awal keluarnya AMD ini, dia sudah dicap atau sudah dikenal oleh pengguna komputer gitu sebagai prosesor yang cepat panas gitu. Nah, tetapi dengan seiring perkembangannya zaman, AMD mengeluarkan seri Ryzen yang menghilangkan sebuah cap dari masyarakat itu yang cepat panas itu. Karena dengan keluarnya AMD Ryzen ini, ya AMD jauh lebih baik gitu. Sedangkan untuk Intel lebih unggul gitu
karena dia nggak cepat panas gitu si prosesornya. Karena subprosesornya ini sering dikenal dengan nama Thermal Design Point atau TDP yang sudah menjadi kebanggaan Intel itu sendiri. Dan yang kedua dari segi grafis. Nah, untuk dari segi grafis ini AMD tentunya lebih unggul dari Intel karena eh, AMD ini memang sudah keunggulannya di segi grafis ya, sedangkan kalau Intel itu lebih ke eh, performa atau cocoknya itu lebih ke gaming. Yang ketiga itu soal kecepatan. Soal kecepatan. Nah, dalam segi kecepatan eh, untuk kedua prosesor ini tidak terlalu jauh bedanya atau terlalu signifikan ya, karena dengan keluaran-keluaran prosesor dari Intel dan AMD ini sudah yang baru gitu, yang baru-baru sudah cukup bagus gitu sehingga ya perbedaannya tidak terlalu jauh lah dalam segi kecepatan. Kalau tetapi eh, tetap ya dalam segi untuk gaming itu lebih ke Intel bagusnya. Kemudian selanjutnya dari segi biaya. Nah, dari segi biaya ini bisa dibilang AMD lebih unggul karena untuk harga AMD itu biasanya lebih apa ya istilah namanya tuh low budget gitu, lebih murah lah dibanding nggak murah juga, cuman lebih murah dibanding Intel karena ini kan lagi membandingkan dua prosesor ya, saya bilang lebih murah gitu daripada Intel. Sedangkan Intel itu cukup lumayan lumayan menguras uang lah karena Intel kan harus rutin servis juga gitu. Oleh karena itu perbandingannya lebih unggul di perbandingan biayanya lebih unggul untuk AMD karena lebih murah biaya ininya dan seluruh biayanya ya, baik itu harga prosesornya maupun harga perawatannya. Kemudian yang yang kelima sensitivitas virus. Nah, untuk sensitivitas virus ini sebetulnya dari artikel yang saya baca dan yang saya dapat, eh, ternyata AMD itu lebih dapat mendeteksi virus lebih cepat gitu, lebih dulu dibanding prosesor Intel. Karena AMD ini menciptakan sebuah program yang namanya EVP atau Enhanced Virus Protection. Nah, yang ini bisa dikatakan sebuah langkah bagus gitu untuk mengalahkan prosesor Intel itu sendiri. Jadi untuk sensitivitas virus lebih unggul di AMD karena dia punya apa namanya program yang tadi itu yang IPV itu. Kemudian untuk yang pembahasan atau perbandingan terakhir itu mengenai penggunaan multimedia. Eh, nah, kalau misalkan dilihat dari penggunaan multimedia, meskipun AMD unggul di sisi grafis, tetapi AMD masih kalah di bagian multimedia ini dari Intel karena ya hasil gambar yang ditampilkan oleh prosesor Intel ini biasanya ya lebih tajam gitu, lebih lebih apa ya, iya lebih tajam daripada prosesor AMD itu sendiri sehingga di penggunaan multimedia ini bisa dibilang Intel lebih unggul meskipun si AMD lebih unggul di sisi grafis ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai PGA. PGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor ataupun proyektor. Umumnya si VGA ini berbentuk kabel, port, dan konektor yang bisa digunakan untuk menghubung
monitor ke video card gitu. Nah, untuk fungsi dari VGA itu sendiri itu memproduksi dan menampilkan hasil gambar pada layar atau pada display monitor gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu perbandingan, ini saya ambil contoh VGA dari Nvidia dan dari AMD lagi ya. Nah, untuk perbandingannya di sini kita ambil dari segi kelebihan masing-masing VGA dan kekurangan masing-masing VGA, lalu dari harga masing-masing VGA. Untuk yang pertama, kelebihan masing-masing VGA. Untuk kelebihan dari AMD, AMD ini kan dikenalnya dengan VGA-nya itu AMD Radeon ya. Nah, untuk kelebihan dari VGA AMD Radeon ini lebih bagus atau lebih cocok untuk multimedia. Kan tadi kalau prosesornya itu kurang ya dalam multimedia, sedangkan VGA-nya cocok untuk multimedia karena si AMD Radeon ini dibekali fitur yang bernama UVD atau Unified Video Decoder gitu. Nah, si UVD ini itu dapat atau bisa menampilkan video video yang bagus gitu, yang HD, resolusinya tuh HD lah gitu. Bahkan bisa 4K mungkin. Pokoknya resolusinya tinggi lah gitu. Nah, sedangkan Nvidia dia tuh nggak punya fitur ini gitu. Jadi ya nggak bisa bisa resolusi tinggi, cuman nggak melampaui lah dari si AMD Radeon ini gitu. Nah, kemudian untuk segi harga juga dan konsumsi daya lebih apa ya namanya lebih baik lah AMD Radeon dibandingkan si VGA Nvidia itu. Kemudian untuk kelebihan VGA Nvidia itu sendiri. Nah, untuk kelebihan VGA Nvidia ini sudah sangat umum ya diketahui bahwa VGA Nvidia ini cocok banget banget buat gaming gitu. Karena ya biasanya digunakan untuk main game gitu si Nvidia ini dengan grafis yang tinggi gitu. Eh, Biasa disebutnya itu oleh gamer-gamer ya rata kanan gitu si grafisnya tuh. Nah, kemudian kekurangan dari VGA itu masing-masing. Nah, kekurangan dari VGA AMD Radeon itu kurang cocok untuk gaming karena AMD Radeon ini apa ya nggak mendukung buat grafis yang terlihat detail gitu, yang kecil-kecil gitu, sehingga kurang cocok buat gaming gitu. Sedangkan kekurangan dari VGA Nvidia ini, dia itu eh, untuk memutar video yang tadi ya, sesuai yang tadi itu sebelumnya dari kurangan ini, dari kelebihan yang VGA itu, AMD Radeon kan bisa resolusi tinggi. Nah, kekurangan VGA Nvidia ini nggak bisa memutar video yang bukan nggak bisa, kurang baik lah memutar video yang resolusinya tinggi gitu. Mungkin agak delay atau patah-patah atau gimana gitu ya. Pokoknya kurang baik lah gitu untuk pemutaran video beresolusi tinggi. Nah, selanjutnya itu di harga VGA. Nah, untuk perbandingan harga atau ya harga dari VGA, untuk dari segi harga itu VGA AMD Radeon terhitung lebih murah ya dibanding dengan VGA Nvidia. Cukup terjangkau lah untuk eh, di PC gitu. Kalau untuk VGA Radeon, karena kan untuk biasanya
gitu, kurang bukan kurang diminati, ya kebanyakan eh, orang tuh nyarinya Nvidia karena buat biasanya gaming gitu. Biasanya kan pada nyari Nvidia yang GeForce yang RTX 3050 ke atas gitu. Kalau untuk AMD ya agak jarang lah gitu. Sehingga harganya pun lebih murah dibandingkan Nvidia gitu. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai storage atau media penyimpanan. Untuk artinya itu storage itu dalam bahasa artinya penyimpanan. Sedangkan dalam praktik penggunaannya maksudnya, storage itu lebih mengacu ke media yang digunakan untuk penyimpanan gitu. Nah, si storage ini punya dua jenis atau dua kategori dalam sistem komputer ya. Yang pertama itu ada primary storage atau penyimpanan utama. Nah, penyimpanan atau primary primary storage ini biasanya disebut dengan memori internal karena si primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis yang satu lagi yaitu secondary storage. Nah, tetapi untuk primary storage ini biasanya kapasitasnya itu lebih rendah atau lebih sedikit terbatas dibandingkan dengan secondary storage. Tapi kalau misalkan tentang kecepatan untuk mengakses sebuah program, tentu primary storage lebih unggul dibandingkan dengan secondary storage. Nah, primary storage ini biasanya digunakan pada CPU atau prosesor untuk mengolah data. Contoh primary storage itu RAM atau Random Access Memory dan juga ROM Read Only Memory. Kemudian jenis yang kedua atau kategori yang kedua dari storage yaitu secondary storage. Eh, Secondary storage itu adalah sebuah media penyimpanan yang bersifat atau sifatnya itu permanen gitu. Fungsinya itu untuk memproses data yang berada di CPU juga. Nah, media penyimpanan ini kan permanen ya, karena nggak bergantung pada daya atau listrik gitu. Sehingga kalau misalkan listrik atau dayanya mati, si penyimpanan ini masih bisa digunakan gitu. Dan maksudnya si data yang ada di penyimpanan ini masih ada gitu, nggak kehapus. Seperti itu. Nah, contoh untuk secondary storage ini biasanya seperti hard disk, terus CD atau DVD, lalu disket, dan yang lainnya masih banyak lagi. Nah, kalau fungsi untuk storage itu sendiri, biasanya itu fungsi umumnya sebagai media penyimpanan dari data yang diinputkan oleh pengguna maupun outputnya gitu, biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pembahasan selanjutnya itu mengenai perbandingan antara eh, apa namanya itu media penyimpanan SSD dengan media penyimpanan HDD gitu atau hard disk. Nah, di sini ada beberapa aspek dari perbandingan antara SSD dengan HDD ya. Yang pertama itu ada aspek cara kerja dari storage itu sendiri, kemudian dari aspek kecepatan proses pemrosesan data, kemudian aspek ketahanan komponen, komponen itu ya si storage-nya, kemudian aspek dari pengonsumsian pengonsumsian energi atau daya, lalu perbedaan
kapasitasnya, batas usia, dan juga harga. Nah, untuk perbedaan aspek dilihat dari aspek cara kerjanya, tentunya ya sangat mencolok gitu dari aspek cara kerja karena untuk pemrosesan data itu kan lebih cepat SSD ya sehingga ya dia lebih kelihatan gitu aspek cara kerjanya. Maksudnya lebih cepat SSD dari cara kerjanya. Nah, eh, karena kan lebih cepat SSD dibanding HDD, karena HDD itu kan pakainya piringan cakram ya, sedangkan si SSD itu menggunakan chip atau flash memory gitu. Nah, karena itu si HDD proses data dengan sistem mekanik, sedangkan SSD memproses datanya dengan sistem digital. Nah, dengan kata lain, sistem mekanik itu yang membuat HDD membaca data lebih dalam satu gerakan piringan. Jadinya di proses pembacaan datanya itu ada jeda gitu. Sedangkan kalau sistem digital yang SSD eh, proses datanya itu dengan transfer per partikel dalam chip gitu. Jadi nggak ada jedanya, jadi lebih cepat gitu. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian dari perbedaan dari aspek kecepatan proses ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam aspek kecepatan proses tentunya lebih cepat SSD ya. Karena kan dilihat dari aspek cara kerjaan juga udah kelihatan, nggak perlu ada jeda-jeda untuk proses datanya gitu. Sehingga SSD lebih cepat dibandingkan HDD. Terus pembahasan yang selanjutnya dilihat dari aspek ketahanan komponen. Nah, karena SSD menggunakan flash memory atau chip, jadi bisa dikatakan SSD ini tidak memiliki komponen yang bergerak gitu seperti piringan cakram yang ada pada HDD tadi. Nah, itu yang membuat SSD lebih aman dari guncangan. Jadi, kalau ada misalkan kita bawa laptop, pakainya SSD kan misalkan naik motor, ada polisi tidur kan itu ada guncangan nih pasti. Nah, itu lebih aman SSD itu dari guncangan yang menyebabkan kerusakan komponen. Nah, eh, sedangkan kalau HDD itu lebih rawan rawan kerusakan komponen dan juga kehilangan data gitu. Karena kan si data HDD itu di piringan cakram yang tadi ya, sehingga kalau misalkan si piringan cakram yang tadi kena guncangan seperti tadi kan kita kalau misalkan bawa laptop nih, naik motor, ada polisi tidur, jelek gitu kan, ada guncangan. Nah, itu bisa atau rawan gitu. Pokoknya rawan kalau misalkan HDD si piringan cakramnya itu bisa berpotensi rusak dan kehilangan data tadi itu. Kemudian perbedaan SSD dan HDD dilihat dari aspek konsumsi daya atau energinya. Nah, kan tadi itu di sebelumnya yang tadi saya bilang itu bahwa chip yang digunakan SSD itu nggak perlu pengoperasian mekanik gitu kan. Jadi kan dia sistemnya digital. Nah, sehingga pengisian data SSD tidak perlu banyak mengonsumsi daya listrik gitu. Sedangkan si HDD sendiri pemrosesan datanya itu kan menggunakan sistem mekanik yang tadi sehingga itu kan yang piringan cakramnya itu muter terus tuh supaya si datanya bisa diproses muter terus sehingga ya eh, karena kegiatan itu si HDD ini lumayan boros mengonsumsi daya energi gitu atau daya listrik gitu. Jadi ya bisa dibandingkan bahwa si SSD lebih hemat
daya atau hemat energi dibandingkan HDD gitu. Nah, kemudian perbedaan kapasitas antara SSD dengan HDD. Nah, biasanya itu SSD itu punya kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD karena umumnya tuh komputer biasanya punya SSD itu kapasitasnya 128 sampai sekarang mungkin bisa dibilang sampai 512 ada ya, atau bahkan lebih gitu. Tapi umumnya biasanya segitu. Nah, sedangkan untuk HDD biasanya itu kapasitasnya lebih besar, umumnya itu dari 500 gigabyte sampai ke atas bisa berapa TB gitu. Lebih besar lah karena kan si harganya juga lebih murah gitu. Biasanya kan eh, misalkan SSD 500 giga nih, harganya berapa gitu. Sedangkan HDD 500 giga itu lebih murah gitu dari SSD yang 500 giga. Sehingga kapasitas si HDD biasanya lebih besar dibandingkan kapasitas SSD. Selanjutnya, perbandingan antara batas usia SSD dengan HDD. Nah, SSD ini itu punya batas umurnya karena eh, apa namanya tuh bisa mempunyai batas umur karena bisa apa bisa turun kualitasnya gitu. Lambat tahun SSD ini tidak secepat pas awal beli gitu. Lambat tahun ya bakal agak lemot juga gitu. Maka dari itu SSD punya batas umurnya. Nah, biasanya SSD ini menurut perkiraan ya mungkin bisa tahan selama 10 tahun ataupun kurang dari itu ataupun kurang dari itu. Nah, sedangkan untuk HDD juga punya batas usia atau batas maksimal pemakaian dari HDD itu sendiri ya. Nah, si batas itu menurut beberapa sumber yang saya baca, batas pemakaian HDD itu bernama Mean Time Between Failure atau disingkat MTBF gitu. Nah, setiap terjadinya pemrosesan data eh, pada HDD akan membuat si MTBF ini semakin dekat gitu, semakin apa ya istilahnya tuh kan MTBF itu kan batasnya. Nah, ini tuh misalkan HDD kita baru beli, misalkan ini batas, ini HDD yang kita baru beli. Nah, setiap pemrosesan ada pemrosesan data di HDD itu, maka akan semakin dekat ke si batas usia atau batas pemakaian si HDD sendiri gitu. Atau yang MTBF ini tadi. Jadi semakin ada proses di HDD, semakin dekat dia. Nah, jadi kalau misalkan udah mencapai batas usianya atau batas pemakaian maksimalnya atau MTBF tadi, disarankan itu si HDD-nya itu diganti gitu. Nah, tapi eh, kurang bukan kurang, nggak bisa diprediksi gitu ya kapan sih MTBF itu udah terjadi gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh mulai kehilangan data di HDD itu ketika udah berumur mungkin 3 sampai 5 tahun. Jadi mungkin si batas pemakaian HDD atau batas maksimal pemakaian HDD itu 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu perbandingan antara harga SSD dengan HDD. Nah, menurut yang aspek ah, kapasitas tadi, kan saya sudah katakan tadi ya, bahwa semakin misalkan si SSD dengan kapasitas 500 giga itu beda
harganya dengan HDD 500 giga gitu. Maka dari itu si SSD itu lebih mahal gitu karena kan dia lebih cepat juga. Nah, eh, yang tadi itu ya beda harga. Misalkan kapasitas eh, dengan harga misalkan harga kisaran 500 atau sampai 600 ribu itu SSD cuman dapat mungkin yang 256 giga gitu. Sedangkan kalau misalkan dengan harga yang sama untuk pembelian HDD itu mungkin bisa dapat 1 TB mungkin ya 1 TB ya 1 TB. Jadi ya perbandingan harganya tentu lebih murah HDD dibandingkan SSD gitu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai penjelasan dan perbandingan prosesor, PGA, dan storage atau penyimpanan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.